Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tulab wa talibat MKW kelas 7 yang dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di Mapel Akidah. Dan sekarang kita langsung saja masuk di pelajaran baru, pelajaran ke-19 ya. Dengan judul bab masih sama ini, lanjutan bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid dapat meneladani Imamul Hunafa alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam melaksanakan tauhid. Lalu yang kedua, murid dapat menjelaskan bahwa tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan membenci semua kesyirikan. Ya, jadi tauhid yang benar itu, ya dia harus ibadahnya pada Allah saja dan benci dari syirik, begitu. Lalu yang ketiga, murid dapat berdalil tentang makna la ilaha illallah dengan ucapan Nabi Ibrahim. Ya, ini mengisyaratkan ya perlunya dihafal ini nanti dalilnya. Taib kita baca. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wa id qala Ibrahim, dan ketika berkata Ibrahim li abihi kepada bapaknya, wa qaumihi dan kaumnya. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya aku bara'un. Bara' ya artinya, lihat dalam kosakata artinya meninggalkan dan menjauhi. Sesungguhnya aku meninggalkan dan menjauhi apa yang kalian sembah. Aku meninggalkan dan menjauhi sesembahan kalian, wahai bapakku dan kaumku. Nabi Ibrahim mengatakan demikian karena bapaknya dan kaumnya ya menyembah berhala. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku ya meninggalkan apa yang kalian sembah, aku berlepas diri, aku benci dari apa yang kalian sembah. Ya. Lalu ya, Nabi Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani fa innahu sayahdini. Ya. Aku berlepas diri dari Tuhan, seluruh Tuhan-Tuhan kecuali Tuhan yang telah fataroni. Fataroni ay menciptakan diriku. Ya. Jadi aku berlepas diri dari semua Tuhan kecuali Tuhan yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdini. Karena sesungguhnya Tuhan yang menciptakan akulah yang akan memberikan kepadaku apa? Petunjuk. Ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Waja'alaha, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini, yaitu kalimat apa? Berlepas dirinya Nabi Ibrahim dari semua sesembahan selain Allah dan hanya menyembah Allah. Ini kan kalimat ya, ketetapan, tekad dari Ibrahim untuk apa? Berlepas diri dari semua sesembahan dan hanya menyembah Allah semata. Nah, Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini, tekad ini, baqiyatan fi aqibihi. Nabi Ibrahim jadikan kalimat tersebut ya, baqiyah itu ya, artinya ya, apa namanya? Baqiyah itu artinya di sini ya, abadi kalau di sini artinya. Ini maksudnya adalah apa? Terus kekal, turun temurun. Fi aqibihi. Aqib artinya keturunan. Ya, anak keturunannya di kosakata itu. Ya. La'allahum yarji'un. Ya. Mudah-mudahan mereka mau ya kembali bertauhid. Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikan kalimat ini, kan intinya kalimat tauhid, sama dengan la ilaha illallah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim menafikan seluruh sembahan selain Allah di kalimat bara'un ini dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah saja. Maka Nabi Ibrahim di akhir ini menjadikan kalimat la ilaha illallah itu ya, kekal
terus ada di dalam anak keturunannya, dilestarikan di dalam anak keturunannya, agar mereka kembali kepada tauhid. Naam, ya. Masya Allah, ya. Pelajarannya yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama, ya, wajibnya menampakkan kebencian terhadap musyrikin. Ya. Lihat, ya. Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, imamnya orang-orang yang hanif. Hanif itu adalah orang yang bertauhid dan jauh dari syirik, begitu. Ya. Yang melaksanakan tauhid dan jauh dari syirik, itu namanya hanif. Ya. Nah, Nabi Ibrahim, ya, pimpinannya orang yang bertauhid, telah menyatakan berlepas diri dan membenci semua yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Tidak dikecualikan selain yang telah menciptakan dirinya. Inilah tauhid. Kasih garis bawah, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari semua sesembahan, kecuali maunya hanya nyembah Allah saja. Nabi Ibrahim tidak mau nyembah siapapun dan tidak mau nyembah apapun kecuali Allah saja. Jadi satu saja yang Nabi Ibrahim sembah. Paham? Inilah tauhid. Kasih garis bawah, ya. Inilah makna la ilaha illallah yang sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Sungguhnya aku berlepas diri dan benci dari apa yang kalian sembah, kecuali yang telah menciptakan aku. Jadi Nabi Ibrahim tidak mau, ya, benci kepada semua sesembahan, kecuali satu saja sesembahan yang Nabi Ibrahim cintai, yaitu siapa? Yang telah menciptakan Nabi Ibrahim, yang telah menciptakan kita semua, yaitu Allah Ta'ala. Nah, penolakan yang ada pada kalimat la ilaha illallah sesuai dengan kalimat innani bara'um mimma ta'budun. Jadi kalimat la ilaha dalam penggalan la ilaha illallah itu sama dengan kalimat ini, innani bara'un. Artinya sama. Sungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. La ilaha itu artinya kan tiada Tuhan yang berhak disembah. Artinya kan begitu. Nah, ini sama, ya, isinya kalimat tiada Tuhan yang berhak disembah itu sama dengan ini. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Paham kan? Nah, dan penetapan, ya, yang ada pada kalimat illallah, ya, kan kalimat la ilaha illallah itu la ilaha illallah, dua frasa, ya kan? La ilaha dan illallah. La ilaha tadi artinya tiada Tuhan yang berhak disembah, illallah artinya kecuali Allah saja. Menetapkan satu Tuhan yang disembah itu hanya Allah saja, ya. Jadi la ilaha illallah itu menafikan semua sesembahan itu salah. Semua sesembahan itu tidak berhak disembah. Illallah itu menetapkan, ya, satu-satunya yang disembah itu hanyalah Allah saja. Jadi la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, kan begitu. Nah, kalimat illallah itu sama dengan illalladzi fatarani, ya, menetapkan, ya, Nabi Ibrahim kan, ya, benci terhadap semua sembahan, lalu yang ditetapkan sebagai sembahan hanya satu saja, yaitu yang telah menciptakan Nabi Ibrahim, ya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa mengingat makna tersebut ketika mengucapkan kalimat tauhid dan melaksanakannya, mewujudkannya, ya, secara ilmu dan amalan. Jadi setiap muslim itu harus paham ini, tolong kasih garis bawah, ya. Harus paham dengan kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan, dan ia harus mengamalkan kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan. Bagaimana mengamalkannya tadi? Dia harus, ya, menyembah Allah semata dan menjauhi sembahan selain Allah. Paham, ya? Nah, yang kedua, ya, dari kesimpulan dari apa yang kita bisa petik dari ayat itu, tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah saja. Ibadah merupakan hak Allah, maka harus ikhlas hanya untuk Allah saja. Dan inilah yang dimaksud dengan tauhid. Kasih garis bawah, ya. Ya. Adapun orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, maka ini disebut syirik. Kasih garis bawah. Ya. Saya kan sudah terangkan beberapa kali, ya.
Jadi orang syirik itu, dia itu seolah-olah sesembahannya ada dua minimal. Satu, dia nyembah Allah. Dua, dia nyembah selain Allah. Ya, caranya sudah saya contohkan. Dia itu terkadang minta kepada Allah, tapi terkadang minta kepada selain Allah. Saya lebih ulangi sekali lagi, ya, dengan contoh. Misalkan ada seorang, ya, dia itu minta kepada Allah, doanya kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan dia juga berdoa kepada Nyi Roro Kidul. Nah, dia minta keselamatan supaya apa? Air laut selatan tenang, panen ikannya banyak kepada Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah, buatlah laut pantai selatan ini tenang ya Allah, buatlah tangkapan di laut selatan ini banyak ya Allah. Tapi di saat yang bersamaan dia juga minta kepada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, tolong tenangkan air laut selatan. Tolong kami dibantu supaya dapat tangkapan yang banyak. Ini namanya apa? Syirik. Jelas ya. Jadi dia ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Ya, jelas itu. Nah, hal ini terjadi pada kaum Nabi Ibrahim, di mana mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga ibadah kepada berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah, sebagaimana ditentukan oleh ayat ini. Allah mengatakan innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Ya, sudah kita bahas. Nah, hal ini juga terjadi bagi sebagian orang yang mengaku muslim di masa kita ini, di mana sebagian mereka ibadah kepada Allah tetapi juga ibadah kepada selain Allah. Ini yang menyedihkan ya. Seperti ya, mereka ibadah kepada orang-orang yang sudah meninggal dengan cara menyembelih kurban untuk orang-orang yang sudah meninggal itu, ya, tawaf di kuburannya dan yang lainnya, ya. Jadi seperti gampangnya contoh nyatanya, ya, dia nyembah Allah, ya, tapi di saat yang bersamaan dia minta kepada penghuni kubur, Mbah tolong dong ujianku dilancarkan. Dia juga doa pada Allah, ya Allah, besok aku mau ujian ya Allah, tolong berikan aku pertolongan. Tapi di saat yang bersamaan dia datang ke kuburan tadi bilang, Mbah tolongin aku besok ya. Nah, ini adalah orang yang berbuat syirik ya. Sehingga kalau mereka seperti itu terjatuh dalam syirik besar ya. Ini berbahaya sekali memang, dan setan pinter ya, ngajak orang syirik itu pinter ya. Maka dari itu kita harus tahu mana yang syirik, mana yang tauhid, supaya kita bisa melaksanakan tauhid dan menjauhi syirik ya. Maka yang wajib bagi seorang hamba adalah mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Kalau ibadah, kalau minta, kalau nyembah ya, kalau doa, kalau menyembelih itu hanya untuk Allah semata, tidak boleh untuk selain Allah. Ini yang wajib bagi kita. Dan yang wajib bagi kita pula menjauhi seluruh bentuk kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, imamnya orang-orang yang bertauhid, pimpinannya orang-orang yang bertauhid, di mana beliau mengesahkan Allah dalam semua ibadah dan berlepas diri serta benci terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan ya. Beliau nggak mau berteman dengan pelaku kesyirikan ya. Nah, maka kita juga sama ya, jangan sampai berteman dengan pelaku kesyirikan. Orang suka pergi ke dukun ya, ngapain temenan dengan dia. Nah, orang suka baca apa? Ramalan bintang, percaya dengan ramalan bintang, ngapain kita percaya? Nanti ikut-ikut percaya. Nah, itu bahaya. Nah, seperti itu ya. Nah, Pak Ibrahim berlepas diri dan benci terhadap kesyirikan dan juga pelakunya ya. Juga memperingatkan orang lain dari kesyirikan. Nabi Ibrahim juga mengingatkan ya bapaknya, kaumnya dari kesyirikan, dan beliau mewasiatkan tentang hal tersebut kepada anak keturunannya agar anak keturunannya melestarikan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah ya. Itulah ya tafsir dari apa kalimat la ilaha illallah yang digambarkan dengan pelaksanaan tauhid Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim ya menyembah Allah semata
dan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah ya. Tugasnya ada 3 itu ya, dikerjakan di buku ya. Nanti bukunya itu ketika masuk nanti insya Allah kita kumpulkan bukunya itu ya. Nanti saya koreksi jadi satu semuanya. Nah ya, selesai pelajaran kita di bab 19 ya. Semoga dipahami dan bisa diamalkan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.